Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Panji Balut Aryanza dengan NPM 1817051002 dari kelas A. Kali ini saya akan menjelaskan soal ujian tahap praktikum dengan matkul machine learning. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1, penjelasan data dan analisis data. Di sini kita download terlebih dahulu datanya. Setelah kita download, kita masukkan ke folder yang sama. Setelah itu kita import datasetnya dengan perintah read dengan format .csv. Kita ambil data.csv, kita masukkan ke variabel namanya my_data. Setelah itu kita tampilkan datanya dengan my_data. Bisa pakai summary, bisa juga kita klik ini dengan view my data dari global environment seperti ini. Ini untuk my datanya. Setelah itu untuk merubah tipe kategori menjadi vektor, ini kita ambil dari kolom 180. Kenapa kita ambil kolom 180? Karena di kolom 180 ini kita lihat dari datanya cuma kayak gini, jadi kita bisa menjadikannya faktor. Setelah sudah kita install package fisik. Ini kalau misalkan kita belum install, kita install dulu. Kalau sudah, tinggal kita panggil library-nya dengan cara library fisik. Setelah kita panggil, kita analisis korelasi dengan korelasi variabelnya dengan plot analisis. Nah, untuk plotnya ini mungkin kita, karena sebelumnya saya sudah meraninya, saya simpan di sini. Nah, ini untuk plotnya seperti ini. Plot yang pertama seperti ini nanti tampilannya. Selanjutnya kita mencari nilai tengahnya atau meansnya dengan cara apply my data. Saya ambil data kecuali kolom 1 sama kolom 160 ini karena merupakan kategorinya. Kita bagi dua, terus kita masukin kita bagi dua. Nah, sudah masuk. Setelah itu kita juga cari standar difference-nya. Sama saja kita ambil cuman kecuali kolom 1 dibagi 2 juga. Setelah itu kita normalisasi datanya. Normalisasi, kita masukkan ke dalam variabel normalisasi underscore my data. Nah, untuk melihat perbandingannya, kita bisa klik yang normal datanya. Di sini kita lihat untuk yang my data itu jarak antar variabel itu sangat jauh. Misalkan 135 sama 190 itu jaraknya jauh tuh. Setelah kita normalisasi data, jaraknya semakin dekat, hanya beda beberapa koma doang, jadi jaraknya semakin efisien. Selanjutnya kita ke soal. Untuk soal nomor 1 sudah. Kita lanjut ke soal nomor 2 tentang clustering secara partisi dan hierarki. Yang pertama kita install fisik juga untuk melakukan korelasi. Setelah itu kita membuat distance data dengan menghitung jarak dengan menggunakan metode Manhattan. Ini memerlukan waktu yang agak lama, mungkin nanti bakal kita skip dulu. Selanjutnya ini prosesnya memakan waktu lama karena dia menghitung satu persatu dengan metode Manhattan dan memakan sebesar 529 MB. Selanjutnya kita membuat tabel distance untuk membuat metrik dari data distance data. Dia juga memerlukan waktu yang agak lama karena dia membuat tabel dari distance data ini, memasukkannya, dan memerlukan sekitar 1,1 giga. Mungkin ini nanti kita skip dulu juga. Dan selanjutnya kita
melakukan praktisi clustering menggunakan k-means. Yang pertama kita membuat key underscore min underscore data, kita menggunakan fungsi k-means. Kita normalisasi, kita ambil dari normal data ini, kita ambil cuma 9 iterasi dengan metode k-means. Kita jalani. Nah, sudah, ini key membernya cuma kita ambil 9 iterasi. Kali ini kita membuat plot dari normal data dengan kolomnya key member data ini. Kita cuma mengambil 9 iterasi tadi. Kita jalani plotnya. Ini untuk plot dari metode clustering dengan k-means seperti ini. Ini di zoomnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita menggunakan partisi clustering menggunakan elbow. Di sini kita menggunakan WSS, di sini nor and row. Di dalamnya ada normal data. Kita kurangi 1 dikali dengan semua jumlah data. Sudah masuk WSS-nya. Ini hasilnya, hasil penjumlahan tadi. Setelah itu kita lakukan looping. Kemudian di sini kita melakukan pengulangan dari kolom 1 sampai dengan kolom 5, lalu kita cetak di WSS-nya itu I-nya 1 sampai 5. Setelah itu kita membuat plot elbow dari kolom 1 sampai 5 dari data WSS tadi dengan tipenya B, terus flab-nya itu number of cluster, terus dialeknya WSS. Kita jalani plotnya. Nah, di sini kita lihat datanya itu menurun. Nah, selanjutnya kita melakukan hierarki clustering dengan menggunakan fungsi high close dari data distance underscore data dengan menggunakan metode average. Kita lakukan dulu. Kita tampilkan. Kita membuat variabel norm my data dot high close. Sini kita menggunakan high close, sudah muncul ya. Ini kita cuma ambil 7 list doang. Selanjutnya kita tampilkan plot dari normal datanya. Nah, kita tunggu. Ini juga sedikit agak lama karena datanya sangat besar, jadi memerlukan proses yang agak lama juga. Mungkin kita skip dulu. Oh, ini sudah muncul. Ini untuk cluster denogramnya seperti ini nanti tampilan dari plotnya. Coba kita zoom, kita tunggu. Nah, seperti ini cluster denogramnya. Jadi pusat teksturnya segini, terus direndahin segini. Ya, selanjutnya kita membuat plot cut tree dari normal data dot class dengan mengambil 5 sampel doang. Sini kita ambil cuma 5 sampel, kita masukkan ke dalam variabel codegram underscore my data. Sudah masuk ke codegram my data. Habis itu kita lihat tabel dari codegram underscore my datanya. Ini codegram underscore my datanya. Selanjutnya kita tampilkan plot dari codegram underscore my data. Ini untuk codegram underscore my datanya seperti ini. Oke. Selanjutnya untuk soal nomor 3 itu kita melakukan classification dengan prediksi menggunakan FBS. Yang pertama itu kita pisahkan nanti 80% untuk data training dan 20% untuk data tester. Setelah itu jelaskan model bias yang dihasilkan. Setelah itu jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training. Setelah itu jelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Jadi langkah yang pertama
itu kita install package namanya dplyr untuk memanipulasi data. Yaitu kita install knife bias itu untuk klasifikasi data, yaitu install PC untuk melakukan plot korelasi. Kalau misalnya kita sudah install, kita tinggal memanggilnya dengan perintah yang pertama tuh library knife bias. Setelah itu kita install library dplyr nya. Setelah itu kita install library basic untuk melakukan plot korelasi. Langkah pertama kita merubah tipe data pada kolom X itu menjadi vektor atau kategori. Setelah itu kita rubah my data dengan kolom Y menjadi faktor. Sekarang kita lihat di my datanya. Jadi itu untuk kolom X itu dia ini kategori, untuk kolom Y nya ini kategori. Selanjutnya kita subsampling untuk partisi data. Di sini saya menggunakan dataset sebanyak 1, 2, 3, 4. Kita jalani. Selanjutnya kita membuat sampling dengan dua fungsi and row. Di sini kan soalnya kita memisahkan 80% data untuk training dan 20% data untuk testing. Jadi di sini perintahnya kita masukkan ke dalam variabel index. Sampelnya kita bagi dua. Jadi yang pertama itu untuk 80% nya, yang keduanya untuk 20% nya. Ini udah masuk indeksnya. Setelah itu kita pisahkan lagi dari indeks ini. Yang pertama itu kita jadiin variabel data underscore training. Selanjutnya yang kedua, yang data testernya kita masukin ke di indeks 2. Dari indeks ini kita masukkan ke dalam data tester. Selanjutnya kita klasifikasi membuat model knife bias dari kolom Y. Kemudian dari data tersebut kita masukkan ke dalam variabel namanya knife underscore model, dimana dari data ini sama dengan data underscore training yang tadi ini kita ambil use kernelnya sama dengan true. Sudah. Habis itu kita lihat hasil dari knife modelnya. Nah, di sini kelihatan untuk knife modelnya atas semua ya. Dari call datanya sini, datanya, is dan defaultnya, min, median, max, kelihatan semua. Setelah itu kita visualisasi model knife biasnya menggunakan plot. Kita tampilkan dari knife underscore model. Ini memerlukan waktu agak lama juga, nunggu titik hitamnya itu sampai sini dulu, nanti dia baru memunculkan sebuah gambar. Mungkin ini nanti kita skip dulu. Ini untuk tampilan plot knife bias modelnya seperti ini. Setelah itu kita pembuktian data training ya, dengan cara data train kita ambil filter 3, garisnya kita ambil main x14 sampai dengan x14. Kita jalanin. Ini hasilnya, main x14 sama dengan yang pertama itu min 11,71, untuk yang ininya x ini sama dengan 60,34. Selanjutnya kita lakukan lagi di data testernya, kita cek di data testernya min x14 nya itu sama dengan min 8,27, untuk yang SD standard deviation untuk x14 nya sama dengan 56,26. Selanjutnya kita probability model biasnya dengan
kita masukkan dengan predik knife modelnya. Terus kita cari data sama dengan dari data training ini kita cari dengan tipenya prop. Kita masukkan ke variabel p_training. Kita tunggu. Sudah, yang ini hasilnya. Setelah itu kita nyari headnya. Nah, di sini untuk headnya kelihatan semua dari X1 sampai X180, atau di sini kan Y-nya kategori. Selanjutnya kita lakukan prediksi berdasarkan data training dan kita lakukan prediksi dengan data tester. Langkah pertama kita lakukan prediksi dengan menggunakan data training. Kita data training menggunakan variabel P1 dan untuk data tester kita gunakan variabel P2. Itu untuk P1 nya kita masukkan predik dengan knife bias dengan data training. Kita masukkan ke dalam P1. Nah, ini yang 411. Terus kita tampilkan P1 nya seperti ini. Kita buka di tabelnya, dia akan muncul P1 nya. Selanjutnya untuk kita cari nilai tengahnya, hasilnya 0,4910. Terus kita tampilkan plot dari P1. Ini untuk plot P1 seperti ini. Selanjutnya kita lakukan prediksi menggunakan data tester dengan menggunakan variabel P2, di mana kita lakukan prediksi. Di sini kita ambil data dari knife bias model, terus kita ambil juga data dari data tester. Selanjutnya kita masukkan ke dalam tabel. Kita lihat tabelnya. Ini untuk P2 nya 37 21 05 10 0 28 25 18 62 dan seterusnya. Setelah itu kita cari nilai tengahnya. Nilai tengahnya 0,47, sedangkan tadi yang di P1 itu 0,49. Itu tidak terlalu jauh jaraknya. Itu kita tampilkan plot dari P2 nya. Ini untuk plot P2 tidak jauh berbeda dengan plot P1, cuman beda sedikit di 1 sama 3 dan 4. Mungkin sekian penjelasan tentang ujian praktikum machine learning yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.